بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Guru kita semua, Kiai Haji Dude Mutakin, para guru besar, para jamaah sekalian, alhamdulillah di malam ini kita sama-sama bisa bertemu kembali di kajian Madani. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Tema kita hari ini saya izin share, eh, mereka yang dicintai Allah itu adalah as-sabirun. Jadi ada kurang lebih 11 orang, 11 kelompok yang dicintai Allah. Dan jilid kedua, mereka yang dicintai Allah itu adalah as-sabirun, ya, yaitu orang-orang yang bersabar. Kita mengetahui, Bapak Ibu sekalian, secara etimologi, ya, sabar itu kan al-habsu, menahan, ya, menahan diri. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dalam surat Al-Kahfi 28 itu. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pada saat pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, karena mereka menginginkan keridhaan Allah. Nah ini kata-kata sabar itu adalah al-habsu, ya. Kita lebih masuk ke materi yang menjadi rujukan kita, surat Ali Imran ayat 146 sampai 147. Di ayat ini kita mendapatkan pelajaran penting, katsir. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya, ya, yang bertakwa tentunya. Ya. Fama wahanu, mereka tidak lemah, lima asabahum, yang menimpa mereka. Ya. Ya, mereka tidak pernah menyerah kepada musuh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, jadi ketahanan mental para nabi dan orang-orang yang bersama dengan para nabi ini luar biasa. Jadi fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'fu wa mastakanu. Jadi musibah-musibah besar dalam perjuangan, ya, kemudian gangguan-gangguan, tribulasi, intimidasi dalam perjuangan itu tidak melemahkan mereka dalam terus melakukan ketaatan kepada Allah. Itu begitu. Jadi makanya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Di sinilah letaknya orang yang dicintai oleh Allah itu orang sabar, karena mereka telah menumpahkan seluruh tenaganya, seluruh jiwa dan raganya untuk perjuangan di jalan Allah. Maka yang muncul dari bibir mereka dalam sikap hidup mereka itu di ayat 147-nya, kemudian Allah menggambarkan doa yang dipanjatkan oleh mereka orang-orang yang sabar. Wa makana qaulahum
dan tidak ada ucapan mereka illa kecuali angqalu, mereka mengatakan Rabbana gfir lana dunubana, wahai Tuhan kami, ampuni kami dunubana, dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan tindakan-tindakan berlebihan kami dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Ini Bapak Ibu sekalian, sikap, perilaku, dan totalitas orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, bayangkan ketika mereka sudah menyerahkan kehidupan mereka, mereka sudah menyerahkan jiwa raga mereka kepada Allah, mereka tidak lemah, mereka tidak mundur dalam perjuangan, tapi ada satu pengakuan mereka, Rabbana gfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami. Jadi walaupun mereka sudah totalitas melakukan perjuangan, mereka tidak pernah mengaku sebagai orang yang terbebas dari dosa. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga memohon kepada Allah, wa israfana fi amrina. Jangan sampai bisa bisa jadi dalam melakukan perjuangan itu kami berlebih-lebihan gitu ya. Ada larangan-larangan yang Allah uh, larang kemudian dilanggar oleh kami. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bersabar seperti itu, bahkan mereka meminta Allah meneguhkan kaki mereka karena bisa jadi mereka keluar dari garis perjuangan. Watsabbit aqdamana, kokohkan kaki kami, kokohkan pendirian kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan berikan pertolongan kepada kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini Bapak Ibu sekalian, sangat luar luar biasa doa orang-orang yang bersabar itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang yang bersabar dalam perjuangan di jalan Allah itu, mereka senantiasa melakukan totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa kesabaran itu tercermin dalam perilaku dan tindakan kita. Kita mengetahui bahwa orang-orang sabar itu orang-orang yang ada musyaqwa min alamil balwa, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengeluh terhadap apapun tantangan dan derita yang ia dapatkan dalam perjuangan. Ini menjadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu sekalian, betapa orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang teguh dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kalau kita lihat setting ya ayat ini, kita menemukan betul bahwa orang sabar itu orang yang tidak mengeluh. Bahkan mereka senantiasa sadar diri untuk terus mohon ampun kepada Allah, untuk terus mereka mohon ampun jangan-jangan ada perkara-perkara yang dilanggar oleh mereka. Bahkan terus mereka memohon kepada Allah agar kaki mereka, pendirian mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menjadi motivasi buat kita agar kita benar-benar bisa sabar ya. Bagaimana hakikat kesabaran ini? Ya, ini sebenarnya hadis dan ayat yang sudah biasa kita baca. Saya hanya membacakannya saja ya. Hakikat kesabaran luar biasa. Jadi kesabaran itu ternyata dua hal, satu hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan seorang muslim. Ini luar biasa. Ya, sampai Rasulullah mengatakan ajaban. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ini Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin. Betapa hebatnya urusan orang beriman itu. Betapa mengagumkan urusan orang beriman itu. Ya, ini li amril mukmin, urusan orang beriman. Kenapa mengagumkan? Inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu semua perkaranya mengandung kebaikan. Jadi orang beriman perkara apapun yang dihadapi mengandung kebaikan.
Walaitsa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Rasulullah, dan itu tidak ada kecuali hanya untuk orang beriman. Jadi perkara hidupnya yang baik hanya orang beriman. Kenapa? In ashabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, dan ketika dia mendapatkan penderitaan, tantangan, rintangan dalam hidupnya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik buat dia. Jadi kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu sekalian, orang sabar itu orang yang luar biasa gitu kan. Penderitaan menjadikan pahala buat dia, ya. Kesusahan menjadikan pahala buat dia. Rintangan membuat dia berpahala di jalan Allah. Fa idza dhahaba sabr, dhahaba iman. Apabila ya kesabaran itu hilang, maka hilanglah keimanan. Ini luar biasa sekali ya perkataan Sayyidina Ali. Jadi kebayang oleh kita kalau orang hidup tanpa kepala, maka orang itu tidak akan pernah bisa hidup. Nah, ketika orang hidup tanpa kesabaran, maka iman pun akan hilang. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi totalitas sabar. Inilah yang meneguhkan perkara. Jadi dari perkataan Sayyidina Ali ini, kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu sekalian, kesabaran itulah yang meneguhkan perkara kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak punya kesabaran lagi, maka tidak ada lagi kehidupan buat kita. Kegelapan, ya, kerugian, dan tentunya kegagalan demi kegagalan. Kita akan mendapatkannya. Kemudian ada apa namanya riwayat Bazzar. Ini luar biasa. Khamsun minal iman. Man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. Jadi ada 5 perkara. Siapa yang tidak punya 5 perkara ini, maka dia tidak punya iman lagi. Masya Allah. Ya. Jadi ada 5 perkara bagian dari iman. Tapi kalau ini tidak ada, maka dia tidak punya iman lagi. Ya. Yang pertama apa? At-taslim li amrillah. Yaitu berserah diri, tunduk kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, ya tunduk. Itu bagian dari iman. Jadi tidak ada kata-katanya menolak untuk lari dari perintah Allah. Yang kedua, waridho biqada'illah. Dia ridho kepada ketentuan Allah. Ridho kepada apapun yang telah Allah tetapkan buat dia. Nah itu dari iman. Kemudian yang ketiga, wa tafwid ilallah. Dia berserah diri kepada Allah. Ya. Tafwid. Kemudian yang nomor 4, wa tawakkul ala Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wasabru inda sadmatil ula. Dan dia bersabar ketika benturan pertama menimpa diri dia dalam hidup. Ini. Jadi di hadis ini kita menemukan sabar itu bagian terintegrasi yang kuat dengan iman. Di bagian dari iman sabar itu. Ya. Di betapa menjadi sebuah apa namanya komitmen kita ya untuk memperbaiki kesabaran karena bagian dari iman. Jadi sekali lagi saya bacakan khamsun minal iman. Ada 5 perkara termasuk dari iman. Man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. Ya, siapa yang tidak punya satu saja dari yang 5 itu, maka dia tidak punya iman. Yang pertama, at-taslim li amrillah. Dia berserah diri tunduk kepada perintah Allah. Waridho biqada'illah. Dia ridho kepada ketentuan Allah, qada Allah. Wa tafwid ilallah. Dia berserah diri kepada Allah. Wa tawakkul 'ala Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Wa sabru inda sadmatil ula. Dan dia bersabar
ketika menemukan benturan musibah pertama kali menimpa dirinya. Itu kata Rasulullah ya. Jadi inilah hakikat kesabaran. Iman kita ya tercermin dalam kesabaran kita. Di hadis di bawahnya juga ini luar biasa Bapak Ibu ya, dari hadis Al-Baihaqi, al-iman nisfan. Kata Rasulullah, iman itu ada dua bagian. Fanisfun fis sabr, satu bagian di dalam sabar. Wanisfun fis syukri, dan satu bagian di dalam syukur. Ini sama dengan hadis ini yang pertama itu. Rasul mengatakan kagum urusan orang beriman itu. Semua perkaranya mengandung kebaikan, semuanya. Dan itu tidak ada bagi seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan penderitaan, dia bersabar, itu baik buat dia. Ini sama ya. Al-iman nisfan. Iman itu ada dua bagian. Fanisfun fis sabr, satu bagian dalam kesabaran. Wanisfun fis syukri, dan satu bagian dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Malah di dalam kitab Dalilus Sa'ilin ya ada satu ungkapan yang kita dapatkan dari Utsman bin Affan yang berkaitan dengan kesabaran. Utsman mengatakan, wajadtul khaira majmu'an fi arba'atin. Ya. Jadi kata Sayyidina Utsman, aku mendapatkan kebaikan itu berkumpul pada 4 hal. Jadi kebaikan itu kata Utsman bin Affan ada dalam 4 hal. Awwaluha ya, kalau fi arba'atin berarti awwaliha ya. At-tahabbubu ila Allah ta'ala bin nawafil. Itu kata Utsman. Yang pertama itu adalah mencintai Allah dengan melakukan ibadah sunnah. Itu kumpulan-kumpulan kebaikan. Wathani as-sabru ala ahkamillah. Yang kedua adalah bersabar terhadap hukum Allah. Ya, totalitas. Apa kata Allah, kita kerjakan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Ini itulah kumpulan kebaikan. Wathalis ar-ridho bi takdirillahi azza wajal. Ya, ridho bi takdirillah azza wajal. Ridho kepada takdir Allah. Dan kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ar-rabi al-haya'u min nadharillahi azza wajal. Dan malu terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebayang oleh kita Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kata Sayyidina Utsman kumpulan kebaikan itu berada di dalam 4 hal. Nah, salah satunya apa? As-sabru, bersabar ala ahkamillah, terhadap hukum-hukum yang Allah berikan buat manusia. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian satu lagi ya, dalam kitab dari Dusailin, Abu Hatim mengatakan, as-sabru jima'ul amal. Sabar itu penyatu segala perkara. Segala perkara itu ada di dalam sabar. Wa nidhamul hazm, pengatur keteguhan hati. Wa dima' wa di'amatul aqli, penopang akal. Wa badlul khair, benih kebaikan. Wa hilatu man la hilatalah, dan sabar itu alasan bagi orang yang tidak punya alasan. Ini luar biasa ya. Ya kenapa sabar disebut alasan bagi orang yang tidak punya alasan? Ya kadang-kadang kita karena tidak punya alasan, nangge sabar weh. Nah itu kita alasan orang yang tidak punya alasan. Jadi saya sangat tertarik ini. Sabar itu jimaul amr. Ya. Wa nidhamul hazmi. Wa di'amatul aqli. Wa badrul khair. Wa hilatu man la hilatalah. Itu dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa raih hakikat sabar karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya kira klasifikasi sabar sudah sangat dipahami oleh kita ya. Saya mengutip pendapat Syekh Al-Qaradawi. Ini sabar itu ada beberapa macam.
Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup. Dalam surat Al-Baqarah ada 155 sampai 157. Kemudian sabar dari keinginan hawa nafsu. Surat Al-Munafikun ayat 9. Kemudian sabar dalam taat kepada Allah. Surat Maryam ayat 65. Kemudian sabar dalam berdakwah. Surat Luqman ayat 17. Kemudian kelima, sabar dalam perang. Al-Baqarah ayat 177. Dan sabar dalam pergaulan. Itu surat An-Nisa ayat 19. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya mengutip pendapat Syekh Al-Qaradawi ya, sabar itu seperti itu. Saya kira ini dalam kajian-kajian secara apa esensi sudah disampaikan oleh guru kita semua ya, Kiai Haji Dudi Mutakin. Ya, ini klasifikasi sabar. Nah, bagaimana agar kita meraih kesabaran? Saya kutip dari kitab Silsilatu A'malil Qulub. Ini yang pertama, ya, kalau kita ingin meraih sabar itu, Bapak Ibu sekalian, adalah ma'rifatu tabi'atil hayati dunia. Jadi supaya kita sabar itu, dalam kitab itu disebutkan bagaimana ya kita mengetahui tabiat kehidupan dunia. Itu. Jadi supaya kita sabar itu, kita harus tahu tabiat kehidupan dunia. Ya dunia itu begitu, naik turun, tidak pernah stabil. Itu dunia ya. Hari ini kita tersenyum, besok lusa kita menangis. Hari ini kita bahagia, besok lusa mungkin ada derita. Hari ini kita tidak punya uang, besok lusa kita punya uang. Nah, jadi kalau kita ingin sabar, ya dalam kitab ini disebutkan ma'rifatu tabi'atil hayati dunia. Hendaklah kita mengetahui tabiat kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia. Kan gitu ya. Ya, Kiai Haji Dudi Mutakin sering mengingatkan ya buat kita semua dalam kajian-kajian di sini ya bahwa ya dah dunia mah kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Yang tidak boleh itu apa? Menghindari dunia. Kita menjalani dunia, gitu ya. Menjalani dunia, maksud saya menjalani hidup di dunia ini. Dan hakikat dunia itu kan begitu. Kita hanya, mohon maaf, sedang mengarungi sebuah jalan yang nanti ada ujungnya. Ya, tadi ya Husan mengingatkan ayat Al-Quran yang menyentuh kita ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan. Jadi kalau orang sudah tahu tabiat kehidupan dunia ya dia tidak akan tergoda dengan dunia dan dia tidak akan menyesali dunia ya. Maka banyak orang-orang yang tidak sabar itu kenapa? Karena tidak tahu tabiat kehidupan dunia. Kan? Dunia ini mataun guru, kesenangan yang menipu. Kan? Dunia ini naibun walahun, permainan dan kelalaian. Dunia ini kan mataun kolil, kesenangan yang sangat sedikit. Nah itu. Jadi supaya kita sabar harus tahu hakikat atau tabiat kehidupan dunia. Yang kedua apa? Al-iman bi anna dunia kullaha milkullahi ta'ala. Ya, terus beriman ya bahwa dunia ini semuanya milik Allah, bukan milik kita. Nah, gitu. Dunia itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Allah yang mengaturnya, Bapak Ibu. Ya, kita harus menapaki saja, gitu. Sabar itu begitu. Ada musyakwa min alamil balwa. Tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan dan rintangan. Itu. Karena kita beriman semuanya milik Allah. Makanya sakit milik Allah, serahkan kepada Allah. Maka Nabi Ayub ketika sakit itu atas kecintaan kepada Allah, beliau tidak minta sembuh. Beliau hanya mengatakan, Rabbi mas'ani ad-durru wa anta rahmur rahimin. Itu kata Nabi Ayub. Tuhan, aku disentuh penderitaan, tapi engkaulah yang maha pengasih di antara yang kasih. Engkau yang memberi di antara orang yang memberi. Itu luar biasa gitu. Ya, jadi biarkan Allah memberikan apapun. Ya.
Maka kalau kita lihat gitu, perjuangan Rasulullah ketika beliau dakwah di Taif, kita menemukan luar biasa doa di Taif itu kan. Kalau saya simpulkan doa di Taif itu kan doa cinta itu, karena tahu dunia milik Allah. Bahasanya kalau kita simpulkan, ya Allah nggak apa-apa, doa nggak diijabah. Asal engkau jangan meninggalkan aku. Itu kalau kita simpulkan doa Rasulullah di Taif, ya, di Taif itu ya. Ketika Rasulullah meminta bantuan malah dilempari, kan begitu. Jadi karena kita tahu dunia ini milik Allah. Allah yang memberinya dan Allah yang mencabutnya. Allah yang mengangkatnya dan Allah yang menjatuhkannya. Gitu kan? Allah yang mengadakan dan Allah yang meniadakan. Nah itu dunia semuanya milik Allah. Nah kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita bisa sabar itu ma'rifatul jazaa'i wa thawabi ala hadha sabr. Itu agar kita bisa sabar itu harus tahu pahala balasan untuk orang yang sabar. Apa? Innallaha yuhibbus sabir. Allah mencintai orang yang sabar. Allah menyayangi orang yang sabar. Bahkan yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Itu. Jadi, betapa tingginya pahala orang yang sabar itu. Jadi, ya ma'rifatul jaza wa thabab ala hadis sabri. Ini luar biasa ya. Kita harus tahu pahalanya. Maka kenapa kita harus sabar? Orang bisa sabar karena tahu. Ya. Kenapa kita ingin ke surga? Ya. Karena memang tidak ada lagi kebahagiaan di atas surga. Jadi di atas surga nggak ada lagi kebahagiaan. Surga yang paling tinggi kebahagiaan itu. Di dalam hadis yang diceritakan ini. Ada orang yang paling menderita di dunia dipilih oleh Allah. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang paling menderita. Di surga itu ini orang yang paling menderita. Tapi kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan orang ini ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah menderita di dunia? Orang ini mengatakan, tak pernah ya Allah aku merasakan derita di dunia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bahagia di akhirat dengan surga itu. Enggak ada lagi itu penderitaan yang pernah dia rasakan. Itu semua ini Bapak Ibu. Kemudian dipilih orang yang paling bahagia di dunia. Paling bahagia. Jadi paling bahagia. Kemudian dimasukkan ke neraka oleh Allah. Dan kemudian Allah bertanya kepada orang itu, apakah kamu pernah bahagia di dunia? Dan dia mengatakan, pernah ada kebahagiaan yang mampir dalam hidupku, ya Allah. Karena dia saking menderitanya di akhirat. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita kenapa ya? Bagaimana supaya kita bisa sabar? Kita harus tahu betul bagaimana pahala untuk orang yang sabar. Ini mudah-mudahan ya kita bisa sabar. Ya kita bisa mengetahui pahala. Ya. Kemudian apalagi? Niatus sabar. Ya sabar itu harus ada niat gitu ya. Diniatkan sabar. Jadi harus karena Allah kita sabar itu. Allah memerintahkan kita sabar. Allah yang menguatkan kita untuk sabar. Sabar milik Allah kita menjalani. Ya seperti doa para pengikut Nabi tadi. Ya ini doa ini Bapak Ibu sekalian. Kan ini milik Allah ketika mereka berjuang ya, menghadapi musuh. Mereka mengatakan Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana wa tsabbit aqdamana, kokohkan langkah kami, kaki kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini ya ini kesabaran. Makanya harus niat sabar itu. Supaya kita bisa sabar, niatkan bersabar. Kan kalau sudah niat itu luar biasa gitu.
Ya kalau di luar Ramadan kadang-kadang kita sering batal saum gitu kan. Kadang-kadang diajak ngebahso batal saum sunat gitu kan. Tapi kalau sedang Ramadan karena niatnya kencang, ya kita bisa saum. Nah, niat itu sabar. Jadi kalau kita ingin sabar ya niat. Kemudian at-thiqatu bi husulil farj. Nah, ya, bahwa supaya kita sabar itu harus yakin dengan hasilnya, kebahagiaan gitu ya. Karena orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yakin itu kan. Jadi setelah sabar ini yakin ada kebahagiaan. Itu maksudnya. Yakin setelah sabar ini kita mendapatkan ketenangan. Yakin setelah sabar ini kita menemukan keindahan. Nah itu. Itu kan. Ya, sehancur-hancurnya orang sabar, dia mendapatkan keindahan. Kenapa? Para nabi ada yang dikelompokkan dengan ulul azmi, ya karena kesabaran mereka. Ya, fasbir kama sabar ulul azmi. Kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi supaya kita sabar itu, ya kita percaya kepada hasil kebahagiaan nanti. Kemudian yang selanjutnya apa? Al-isti'anu billah. Ya, supaya kita sabar itu harus minta tolong kepada Allah. Ya, karena kita lemah. Kita digerakkan oleh Allah. Kita menemukan kebahagiaan dari Allah. Kita bisa kuat karena Allah. Ya, kita karena Allah semuanya gitu. Kan kita bisa bertemu hari ini karena Allah. Kalau Ustaz Dudi tadi bilang kan gangguannya malam ini luar biasa. Ya untuk ngaji itu Ustaz. Masa-masa liburan anak-anak luar biasa lah. Kita belanja, betul nggak? Kemudian apalagi buat orang Bandung ada Persib, luar biasa itu. Ya, kita al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah untuk taat melakukan kebaikan. Kita lemah, kan nggak kuat. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa kebaikan dari Allah. Kita tidak mungkin bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah. Dan kita tidak mungkin bisa beriman kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Maka berbahagialah Bapak Ibu kita dipilih oleh Allah. Dan kita ingin dipilih oleh Allah. Gitu kan. Ya, ya saya berkali-kali ke pesantren Madani ya. Saat di Cirata. Pelajaran penting buat saya itu kan. Cita-cita ke surga itu kan. Saya dulu nyebutnya. Sarana ke surga. Itu kan. Jadi ya ya bersama teman-teman juga di Purwakarta kita buat itu ya, buat pesantren yang sudah 1.300 santrinya Ustaz gratis belajar Quran. Ya itu sarana ke surga kebetulan ya ini. Luar biasa ini. Jadi kita melihat gitu kan bahwa pertolongan Allah kita bisa taat bukan karena kita. Ya. Kita bisa berkumpul hari ini malam ini lewat Zoom karena pertolongan Allah bukan karena kita Bapak Ibu. Saya bisa mencium tangan Ustaz Dudi itu karena pertolongan Allah, bukan karena kita. Allah menyentuh sesama muslim itu kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ya. Al-isti'anah billah. Nah, kemudian yang selanjutnya agar kita bisa bersabar apa al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Kedah beriman kepada qada dan qadar. Ya, kan kita sudah ditentukan oleh Allah baik buruk kita. Kita tinggal menjalaninya gitu. Hari ini kita jadi ini makanya ada takdir sanawi, takdir azali, takdir yaum itu kata para ulama itu kan. Kita tinggal menjalani beriman. Kalau kita sudah beriman kepada takdir nggak akan stres, ya kan? Saya sering mengatakan di pengajian, kapungkur rencangan teh Robert, ibunya Robert, Mikael, kemudian George gitu. Hari ini Kajeng Iwan, nah, itu takdir Allah. Usaha kita di sana gitu. Ya, kemudian
ma'rifatu anal bala'i fihi isharu bisyalahil abdil mubtali al hasabi quwwatil bala. Jadi penderitaan apapun, ujian apapun itu untuk kemaslahatan hamba. Itu yakin itu. Jadi ujian untuk kemaslahatan kita. Itu. Ya. Jangan pernah kita mengatakan setiap ujian itu nggak ada masalah, nggak ada masalah buat kita. Dan sesuai dengan kekuatan ujian itu, apapun. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus paham betul bahwa ujian itu untuk kebaikan kita. Tidak ada ujian untuk kejelekan. Tidak ada ujian untuk kehancuran kita. Ujian yang Allah berikan itu untuk kebaikan kita. Makanya kan di dalam satu ayat disebutkan dan ya, hasiban nasu ayyataku ayyakulu aman wahum la yuftanun. Apakah mereka ya mengira jadi dibiarkan saja beriman tanpa kami uji? Ya, setiap orang beriman pasti akan diuji. Dan yang terakhir ya supaya kita bisa sabar ya kita ta'amul fi qasasis sabirin. Ya kita mempelajari, kita mengamalkan kisah-kisah orang-orang sabar. Ya, yang anu katingali gitu ya. Yang terlihat baik kisah-kisah para nabi, para ulama atau kisah-kisah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bisa sabar. Ya, saya waktu umroh itu saat dia menyaksikan betul itu. Ini kisah orang sabar. Kebetulan umroh teh saat itu di Bintang Tilu, Ustaz. Agak jauh dari Masjidil Haram itu. Jalan kaki di bagian mispalah kan kebaya. Kalau sudah ini tuh kan suka ditutup langsung ke Masjidil Haram yang baru itu ya, yang dekat Anjum itu. Itu kan jauh jalan tuh Jawa 46 derajat itu. Itu luar biasa. Saya kebetulan melihat di satu hotel dengan saya itu ada seorang anak yang mendorong ibunya kan panas betul bolak-balik. Kemudian begitu makan disuapi oleh dia orang Indonesia, dia dari Jawa itu. Saya lihat begitu indah sekali saat itu. Ya, terus saya tanya, Mas, ini Indonesia, Indonesia, Pak. Ini ibu didorong nggak lelah, katanya gitu. Apa dia katakan? Mas, ini adalah cita-cita saya mengumrohkan ibu saya. Dan begitu saya dapat rizki dari Allah, ibu harus saya dorong ketika umrah. Bayangkan. Dan ternyata saya tidak pernah menemukan kelelahan ini. Tapi saya menemukan kebahagiaan, ketenangan katanya. Padahal itu udara sangat dingin, sangat panas. Luar biasa itu. Dan ketika saya tanya lagi, kenapa berlaku seperti ini, Mas? Saya ingin tahu jawabannya. Apa? Tidak akan saya biarkan surga saya direbut oleh orang lain. Ibu saya adalah surga buat saya. Ini luar biasa ya. Dan termenung itu kan. Saya termenung. Kebahagiaan kita itu kan ketika kita bisa melayani orang. Sangat wajar seorang ulama. Jika orang tua seseorang meninggal dunia, setengah berkahnya dicabut Allah. Karena tidak ada lagi kebaikan di atas kebaikan. Yaitu wajar. Setengah berkah hidup kita dicabut Allah karena orang tua kita sudah tiada. Nah ini jadi saya menemukan betul kebahagiaan orang itu ya. Nah ini ya kisah-kisah hidup itu kan tidak harus di sejarah yang kita lihat. Demikian Ustaz. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran buat kita dan kita sampai derajat orang-orang yang dicintai Allah. Ya mudah-mudahan nanti ada kurang lebih 11 kelompok yang dicintai Allah. Saya ingin membahas ini saja karena lebih mudah dipraktekkan, lebih mudah dipahami gitu ya. Demikian Bapak Ibu, Ustaz, terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang berlimpah buat kita. Demikian Bapak Ibu,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم